Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nania Azara Arifa dengan NIM 3140224001110. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil analisis kredit saya, yaitu pada PT Sumber Alvaria Trijaya. Yaitu yang pertama ada profil perusahaan. Untuk nama perusahaannya sendiri yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Tanggal pendiriannya yaitu 22 Februari 1989. Bidang usahanya yaitu ada perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba. Baik. Untuk selanjutnya, untuk kode entitasnya ada di AMRT. Untuk sektornya yaitu barang konsumen primer, subsektornya yaitu ada di perdagangan retail barang primer, dan alamat kantor pusatnya yaitu Jalan Jalur Sutra Barat, Kaf 9, Alam Sutra, Kota Tangerang, Indonesia. Yaitu setelahnya ada struktur perusahaan, yaitu presiden komisaris ada Ibu Joko Susanto, komisarisnya yaitu ada Bapak Budianto Joko Susanto, Setiawasus, dan Bapak Budi Setiadi. Profil direksinya yaitu yang pertama ada Direktur Utama Bapak Anggara Hans Pramina, Direkturnya ada Bapak Bambang Setiawan, Sompeter Suryadi, Tomin Widian, dan Solihin, dan Haryanto Susanto. Direktur operasinya yaitu ada Bapak Mudun Sabar Purba, Direktur Internasional Bisnis dan Operasinya yaitu Bapak Bambang Setiawan, Direktur dan Sekretaris yaitu ada Bapak Tamin Widetan, Direktur Waralaba Hubungan Investor yaitu ada Bapak Sompeter Suryadi, Direktur Perdagangan ada Narayanto Susanto. Setelah itu komite auditnya yaitu ada Bapak Setiawasisto, Juninho Wijaja, dan Edwin Susanto. Untuk wilayah operasional yaitu di wilayah Sumatera ada di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu ada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Visinya yaitu yang pertama ada memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan layanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Dan yang terakhir yaitu membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu ada persentase kepemilikan saham. Yang kepemilikan di atas 50% yaitu ada PT Sigmantara Alfindo dengan jumlah saham 22,84986059. Persentasenya itu ada di 53,19%, dan pada 1 Januari 2025 dan 30 Desember 2025 ada 50,19%. Untuk pemilikan di bawah 5%-nya itu ada masyarakat dan saham treasury pada tanggal 1 Januari 2005, yaitu persentasenya sebesar 46,81%, sedangkan di akhir Desember pada 2025 yaitu sebesar 49,46%. Saham treasury-nya itu di tanggal 1 Januari 2005 itu kosong, dan di akhir tahun yaitu sebesar 0,035%. Selanjutnya yaitu ada entitas anak. Yang pertama yaitu ada PT Nidi Utama Indonesia Tbk atau Nidi. Bidang usahanya itu perdagangan eceran untuk produk konsumen. Alamatnya di Gedung Alfa Tower, Kaf 7-9, Jalan Jalur Sutra Barat, Alam Sutra, Tangerang, Banten 15143.
tahun usaha komersialnya dimulai yaitu 2007 dengan persentase kepemilikan 77,09%. Yang kedua yaitu ada PT Sumber Indah Lestari dengan bidang usaha perdagangan eceran kosmetik, alamatnya yaitu sama di Gedung Alpha Tower. Tahun usaha komersial dimulai yaitu 2013 dengan persentase kepemilikan 65%. Yang ketiga yaitu ada Alfamart Retail Asia Pte Ldt ARA atau ARA. Bidang usahanya yaitu perusahaan investasi, alamatnya yaitu ada di Singapura. Tahun usaha komersialnya yaitu 2014 dengan persentase kepemilikan 100%. Itu selanjutnya ada PT Sumber Trijaya Lestari dengan bidang usaha perdagangan besar untuk produk konsumen, alamatnya yaitu di Gedung Alpha Tower, KAF 7-9 Jalan Jalur Sutra Barat, Alam Sutra, Tangerang, Banten 15146 dengan tahun komersial 2015 dengan persentase kepemilikannya yaitu 99,95%. Yang kelima ada PT Global Loyalty Indonesia, yaitu dengan bidang usaha administrasi program loyalitas dengan alamatnya itu sama Gedung Alpha Tower. Tahun usaha komersialnya yaitu 2014 dengan persentase kepemilikan 75%. Dan yang terakhir yaitu ada PT Lancar Wiguna Sejahtera, yaitu dengan bidang usaha perdagangan eceran dan produk konsumen untuk produk konsumen. Alamatnya itu sama di Gedung Alpha Tower, KAF 7-9 Jalan Jalur Sutra Barat, Alam Sutra, Tangerang, Banten. Lalu untuk tahun usaha komersialnya di 2018 dengan persentase kepemilikan 70%. Dan dari semua entitas anak ini yaitu status operasinya beroperasi semua. Oke, selanjutnya saya izin menjelaskan untuk analisis kredit. Yang pertama itu ada karakter. Nah, untuk tujuannya, karakter bertujuan untuk menilai integritas, reputasi, kredibilitas, kepatuhan hukum, dan komitmen manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha serta memenuhi kewajiban keuangannya. Penilaian dilakukan melalui evaluasi tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, sistem pengendalian internal, hubungan dengan kreditur, serta rekam jejak hukum perusahaan. Untuk indikatornya yaitu ada reputasi perusahaan dengan analisis PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan salah satu perusahaan retail minimarket terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1989 dan telah menjadi perusahaan terbuka sejak tahun 2009. Perusahaan mengoperasikan lebih dari 24 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sehingga memiliki tingkat pengenalan brand, merek atau brand awareness yang sangat tinggi di masyarakat. Yang kedua yaitu ada kredibilitas laporan keuangan. Kredibilitas laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk tergolong sangat baik. Hal ini didukung oleh opini audit wajar tanpa pengecualian, penerapan standar akuntansi keuangan, pengawasan oleh auditor independen, komite audit dan audit internal, serta keterbukaan informasi kepada publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan investasi maupun pemberian kredit. Yang ketiga yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memiliki tingkat kepatuhan regulasi yang tinggi dengan menerapkan standar akuntansi keuangan dan prinsip GCG serta mematuhi ketentuan OJK, BEI, perpajakan, dan ketenaga kerjaan. Kondisi ini menunjukkan karakter perusahaan yang baik dan risiko kepatuhannya rendah. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menerapkan Good Corporate Governance atau GCG berdasarkan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness atau tarif yang didukung oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, serta whistleblowing system. Hal ini menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dan mendukung penilaian karakter yang kuat. Selanjutnya itu ada manajemen SDM. Manajemen SDM PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dilakukan secara terstruktur
melalui perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan karir. Perusahaan juga menekankan kesejahteraan karyawan serta prinsip keberagaman dan inklusivitas tanpa diskriminasi. Pada tahun 2025, jumlah karyawan yang meningkat signifikan menjadi 213.289 orang, yang menunjukkan adanya ekspansi usaha dan kebutuhan tenaga kerja yang semakin besar. Secara keseluruhan, perusahaan telah menerapkan pengolahan SDM yang baik untuk mendukung pertumbuhan bisnis, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam mengelola jumlah karyawan yang besar. Selanjutnya itu ada hubungan kreditur. Hubungan PT Sumber Alvaria Tbk dengan kreditur dinilai sangat baik karena perusahaan masih memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank besar dan mampu memenuhi seluruh konvenen yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan kreditur terhadap kredibilitas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Dan yang terakhir yaitu ada catatan hukum. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau direksinya tidak mempunyai catatan kriminal. Namun, perusahaan pernah menghadapi beberapa sengketa hukum dan isu reputasi, antara lain laporan dugaan penipuan waralaba oleh mantan mitra usaha pada tahun 2021 serta keterlibatan direksi sebagai saksi dalam penyelidikan kasus ekspor CPO tahun 2022. Kedua kasus tersebut tidak berujung pada informasi publik mengenai penetapan perusahaan sebagai tersangka atau putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk karakter sendiri, kesimpulannya yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dinilai sangat baik karena perusahaan itu menunjukkan kemampuan yang tinggi terhadap regulasi, kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi, menerapkan prinsip GCG secara konsisten, memiliki kredibilitas laporan keuangan yang baik melalui audit independen, serta menjaga hubungan yang positif dengan kreditur dan pemangku kepentingan. Selain itu, reputasi perusahaan yang kuat sebagai salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia semakin mencerminkan tingkat integritas, transparansi, dan kepercayaan yang tinggi sehingga risiko karakter perusahaan tergolong sangat rendah atau low risk. Selanjutnya yaitu ada aspek capacity. Tujuannya, capacity bertujuan untuk menyimbangkan ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, dan infrastruktur dengan permintaan pasar sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional, mencegah risiko penumpukan stok atau over capacity maupun kehilangan produk atau under capacity, serta mengidentifikasi hambatan produksi demi pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang lebih akurat dan efisien. Indikatornya yang pertama itu ada pertumbuhan pendapatan. Analisisnya, pendapatan tahun 2025 mencapai 126,74 triliun, meningkat sebesar 7,20% dibanding tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Alfamart masih mampu meningkatkan volume penjualan meskipun menghadapi tekanan beli masyarakat dan persaingan retail yang semakin ketat. Bagi kreditur, peningkatan pendapatan merupakan indikator positif karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional secara berkelanjutan. Yang kedua ada EBITDA atau kemampuan menghasilkan kas operasional. Jadi EBITDA meningkat sekitar 9,64% pada tahun 2025. EBITDA penting dalam analisis kredit karena menggambarkan kemampuan operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebelum dipengaruhi biaya bunga, pajak, dan depresiasi. Nilai EBITDA yang mencapai 9,06 triliun menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang kuat untuk membayar bunga pinjaman dan mendanai ekspansi usaha dan memenuhi kewajiban finansial. Yang ketiga yaitu ada current ratio, yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Current ratio sebesar 1,07 kali, berarti setiap satu kewajiban lancar dijamin oleh 1,07 rupiah aset lancar. Walaupun tidak terlalu tinggi, rasio ini cukup wajar untuk industri retail modern karena perputaran persediaan cepat, penerimaan kas berlangsung setiap hari, dan kebutuhan modal kerja relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan
perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa tekanan likuiditas yang berarti. Selanjutnya yaitu ada kemampuan membayar kewajiban atau utang. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan dan laba yang positif, arus kas operasional yang kuat, serta tingkat likuiditas yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya jatuh tempo. Selanjutnya itu ada resiko kredit. Penilaian resiko kredit yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya relatif kecil. Kewajiban utangnya relatif kecil. Stabilitas kinerja keuangan, kemampuan menghasilkan laba secara konsisten, dan kondisi operasional yang baik menjadi faktor utama yang mendukung rendahnya tingkat resiko kredit perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada kemampuan menghasilkan kas. Penilaian baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari aktivitas operasionalnya. Kemampuan menghasilkan kas yang kuat sangat penting karena kas merupakan sumber utama untuk membiayai operasional perusahaan, melakukan investasi, dan memenuhi kewajiban kepada kreditur maupun pihak lainnya. Jadi untuk kesimpulan kapasiti, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Hal ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan dan laba yang positif, kemampuan menghasilkan arus kas operasional yang kuat, serta tingkat likuiditas yang memadai. Selain itu, perusahaan juga memiliki risiko kredit yang relatif rendah dan proses pembayaran utang yang baik karena didukung oleh kinerja operasional yang stabil serta posisi yang kuat dalam industri retail. Secara keseluruhan, aspek capacity memperoleh penilaian baik atau strong capacity. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas keuangannya cukup kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, menjaga keberlangsungan operasional, serta mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang. Oleh karena itu, dari perspektif analisis kredit, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dinilai memiliki tingkat kelayakan yang baik dan kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selanjutnya yaitu ada aspek kapital atau khususnya capital budgeting bertujuan untuk mengevaluasi dan memilih proyek investasi jangka panjang yang paling menguntungkan, meminimalkan risiko keuangan, kerugian, serta memastikan penggunaan modal secara efektif demi memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk indikatornya, yang pertama yaitu ada debt to equity ratio atau DER. DER plus sebesar 1,20 kali menunjukkan bahwa setiap satu modal sendiri digunakan untuk menjamin 1,20 rupiah kewajiban perusahaan. Rasio ini masih berada pada tingkat yang wajar sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pendanaan dari pihak luar dan masih memiliki kemampuan yang baik dalam menanggung beban pembiayaan. Selanjutnya itu ada indikator ROA atau Return on Asset. Return on Asset sebesar 7,41%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 aset yang dimiliki PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp7,41. Nilai ROA tersebut mencerminkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan aset yang dimiliki secara efektif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat ROA yang positif ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efisien sehingga mampu mendukung profitabilitas dan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki dapat dikategorikan baik. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekuitas. Pertumbuhan ekuitas besar 9,50% menunjukkan adanya peningkatan modal perusahaan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya komitmen perusahaan dalam memperkuat struktur pemodalan serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada ROAE atau Return on Average Equity. ROAE sebesar 19,83% menunjukkan bahwa modal yang ditanam pemegang saham mampu menghasilkan laba yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modal secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.
Dan yang terakhir yaitu adalah laba bersih. Laba bersih PT Sumber Alvaria Trijaya sebesar 3,41 triliun, menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan keuntungan. Laba yang diperoleh dapat digunakan sebagai sumber pendanaan internal yang memperkuat modal dan mendukung ekspansi usaha. Untuk simpulannya, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memperoleh penilaian baik atau strong capital. Perusahaan memiliki modal yang kuat, tingkat ketergantungan terhadap utang yang masih terkendali, serta kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menanggung risiko usaha dan memiliki struktur pemodalan yang sehat untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan bisnis di masa mendatang. Selanjutnya yaitu aspek kolateral, yaitu tujuannya analisis kolateral agunan atau jaminan bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian finansial bagi pemberi pinjaman, yaitu bank atau lembaga keuangan jika debitur mengalami gagal bayar atau default. Indikatornya yaitu ada analisis aset perusahaan. Total aset PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mengalami peningkatan secara konsisten dari 34,25 triliun pada tahun 2023 menjadi 38,80 triliun pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 42,58 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan itu terus membesar aset produktifnya sehingga memperkuat nilai jaminan atau kolateral yang dimiliki. Semakin besar aset perusahaan, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menyediakan pelindungan bagi kreditur apabila terjadi risiko gagal bayar. Selanjutnya yaitu ada analisis modal dan ekuitas perusahaan. Ekuitas perusahaan juga mengalami pertumbuhan dari 15,71 triliun pada tahun 2023 menjadi 17,70 triliun pada tahun 2024 dan kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar 19,38 triliun. Peningkatan ekuitas tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan didukung oleh modal sendiri dan akumulasi laba, sehingga ketergantungan terhadap pendanaan berbasis utang relatif terkendali. Kondisi ini mencerminkan struktur pemodalan yang sehat dan meningkatkan kualitas kolateral perusahaan. Selanjutnya itu ada rendahnya resiko utang berbunga atau analisis liabilitas perusahaan. Total liabilitas perusahaan meningkat dari 18,54 triliun pada tahun 2023 menjadi 21,10 triliun pada tahun 2024 dan 23,20 triliun pada tahun 2025. Walaupun mengalami kenaikan, pertumbuhan liabilitas masih sejalan dengan peningkatan aset dan ekuitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menjaga keseimbangan struktur pendanaannya sehingga resiko terhadap kreditur tetap terkendali. Dan yang terakhir yaitu ada indikator kebijakan pengelolaan utang. Dalam memenuhi kebutuhan belanja modal, perusahaan lebih mengutamakan penggunaan kas internal yang didukung oleh pinjaman jangka panjang apabila diperlukan. Selain itu, perusahaan menetapkan batas maksimum rasio utang berbunga terhadap ekuitas sebesar 2 kali. Pada akhir tahun 2025, rasio pinjaman bunga terhadap ekuitas hanya sebesar 0,04 kali, jauh di bawah batas yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset perusahaan belum banyak dibebani kewajiban berbunga sehingga masih memiliki kapasitas yang kuat sebagai jaminan bagi kreditur. Nah, untuk kesimpulannya, PT Sumber Alvaria Trijaya secara keseluruhan dalam analisis kolateral tergolong sangat kuat. Hal ini tercermin pada pertumbuhan total aset dari tahun 2023 yaitu sebesar 34,25 triliun menjadi 42,58 triliun di tahun 2025. Peningkatan ekuitas dari 15,71 triliun menjadi 19,38 triliun serta kebijakan pengelolaan utang yang konservatif dengan rasio utang berbunga terhadap ekuitas hanya 0,01 kali pada tahun 2025. Jadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset dan struktur keuangan yang memadai untuk memberikan perlindungan yang baik bagi kreditur.
Selanjutnya itu ada aspek condition atau kondisi. Jadi kondisi ini dianalisis yang bertujuan untuk menilai pengaruh kondisi eksternal terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajibannya. Analisis ini mencakup kondisi pemasok, pelanggan, persaingan, regulasi, serta ancaman dari pendatang baru. Faktor-faktor tersebut penting karena dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Itu indikatornya, yaitu yang pertama ada kondisi pemasok. PT Sumber Avaria Trijaya Tbk memiliki rantai pasok yang kuat dan terdiversifikasi. Perusahaan bekerjasama dengan pemasok nasional, yaitu UMKM, penyedia logistik, penyedia teknologi, serta berbagai penyedia jasa pendukung hingga akhir 2025. Perusahaan didukung oleh 56 pusat distribusi yang menjamin kelancaran pasokan barang ke seluruh jaringan gerai. Kinerja pemasok dipantau secara berkala dan UMKM diberikan pembinaan agar memenuhi standar perusahaan. Jumlah pemasok barang dagangan nasional mencapai 2.946 pemasok dengan nilai pendanaan sebesar 106.976 miliar. Untuk kompetitornya, PT Sumber Avaria Trijaya Tbk menghadapi persaingan yang ketat dalam industri retail modern di Indonesia. Persaingan tersebut berasal dari sesama minimarket, supermarket, maupun toko retail yang tersebar luas di berbagai daerah. Kompetitor utama Alfamart antara lain yaitu ada Indomart yang merupakan pesaing terbesar dalam segmen minimarket, Superindo yang menawarkan variasi produk yang lebih lengkap dengan konsep supermarket, serta jaringan retail lokal seperti Lowe's Group yang memiliki pangsa pasar cukup kuat di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selain itu, keberadaan toko grosir, toko kelontong modern, dan berbagai jaringan retail lainnya yang tersebar di Indonesia turut meningkatkan tingkat persaingan dalam industri. Selanjutnya yaitu ada customers. Konsumen Alfamart pada umumnya memilih berbelanja berdasarkan faktor kemudahan akses, harga, kelengkapan produk, promosi, serta kualitas layanan. Jaringan gerai Alfamart yang tersebar luas hingga dekat dengan pemukiman masyarakat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Selain itu, sebagai program promosi, diskon, dan program loyalitas seperti Ponta turut menjadi daya tarik bagi konsumen untuk berbelanja di Alfamart. Daya beli masyarakat mengalami tekanan pada tahun 2025. Kebutuhan pokok yang dijual Alfamart tetap memiliki permintaan yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,33% sampai 5,4% pada tahun 2026, sehingga permintaan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap meningkat. Selanjutnya itu ada potensi kompetitor baru. Ancaman pendatang baru dalam industri retail modern relatif cukup tinggi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Munculnya jaringan minimarket baru, toko retail lokal yang semakin berkembang, serta platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop memperluas alternatif tempat berbelanja bagi masyarakat. Kondisi ini dapat meningkatkan persaingan harga, promosi, dan kualitas layanan sehingga berpotensi mengurangi pangsa pasar PT Sumber Avaria Trijaya Tbk. Namun, ancaman tersebut masih dapat diminimalkan karena Alfamart memiliki keunggulan berupa jaringan gerai yang luas, merek yang kuat, serta sistem distribusi yang telah terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir itu ada regulasi. PT Sumber Avaria Trijaya Tbk telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti sebagai perusahaan terbuka. Perseroan telah mematuhi PJOK nomor 75 PJOK titik 04/2027 mengenai tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, PJOK nomor 13 PJOK titik 03/2017 mengenai penggunaan jasa angkutan publik serta menyusun laporan keuangan berdasarkan Akuntansi Keuangan Indonesia dan Peraturan OJK nomor 18
8.G.7 tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan dan regulasi tidak memberikan hambatan yang signifikan bagi operasional perusahaan, melainkan mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Untuk kesimpulannya, kondisi eksternal PT Sumber Alvariatif Tbk masih tergolong baik. Perusahaan didukung oleh pemasok yang beragam, permintaan konsumen yang relatif tinggi, serta lingkungan regulasi yang kondusif. Meskipun menghadapi persaingan yang ketat dari berbagai perusahaan retail dan potensi munculnya kompetitor baru, Alfamart masih memiliki keunggulan berupa jaringan gerai yang luas, merek yang kuat, sistem distribusi yang terintegrasi. Dengan demikian, aspek condition menunjukkan bahwa kondisi lingkungan usaha perusahaan masih mampu mendukung keberlangsungan bisnis dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu ada indikator constraint, yaitu tujuannya pendekatan manajemen yang berfokus pada identifikasi faktor pembatas atau kemacetan atau bottleneck yang berhambat seluruh sistem dalam mencapai tujuannya, kemudian menyelesaikannya secara sistematis untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Yang pertama yaitu ada kendala internal dan kendala eksternal. Indikator kendala internal yaitu yang pertama ada indikator fisik dan operasional, ada di penumpukan persediaan. Analisisnya perusahaan tidak mengungkapkan nilai WIP karena bergerak di sektor retail bukan manufaktur. Sebagai gantinya, perusahaan untuk mengelola persediaan melalui jaringan distribusi yang terdiri dari 24.434 gerai, 400 stock point, serta pemanfaatan AI dan Big Data untuk mempercepat distribusi dan mengoptimalkan stok. Hal ini menunjukkan perusahaan berupaya menghindari penumpukan persediaan yang dapat menjadi bottleneck. Nah, indikator fisik operasional yang kedua ada tingkat utilitas maksimal 1%. Perusahaan berhasil membuka 1.159 gerai baru pada 2025 sambil mempertahankan pertumbuhan penjualan sebesar 7,20%, menunjukkan kapasitas operasional masih mampu mendukung ekspansi dan belum mengalami overload. Yang ketiga yaitu target selling reset. Target operasionalnya berhasil dicapai. Dewan Komisaris menyatakan realisasi pembukaan 1.159 gerai baru sesuai rencana, sementara pendapatan laba kotor dan laba bersih juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk yang indikator kedua itu ada financial dan performa atau matrix TOC. Yang pertama itu ada output. Output diukur dari kemampuan menghasilkan penjualan. Pendapatan bersih meningkat menjadi 1.206,74 triliun atau tumbuh sebesar 7,20%, sedangkan laba bersih meningkat 8,35% menjadi 3,41 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan output sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada investment dan inventory. Total aset meningkat dari 38,80 triliun menjadi 42,58 triliun, naik sekitar 9,74% sejalan dengan ekspansi gerai dan investasi jaringan distribusi serta teknologi. Investasi dilakukan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan untuk indikator financial performa yang terakhir itu ada operating expense. Peningkatan laba kotor sebesar 9,43% dan laba bersih sebesar 8,35% menunjukkan pengendalian biaya operasional sehingga beban operasional masih terkendali dan belum menjadi constraint utama. Nah, indikator untuk manajemen proyeknya, yang pertama itu ada kendala waktu. Tantangan berupa meningkatnya persaingan dan perubahan perilaku konsumen direspons melalui penggunaan platform digital AlphaGive, penggunaan AI dan strategi omnichannel untuk mempercepat proses bisnis. Jadi, perusahaan mengurangi constraint waktu melalui digitalisasi dan mempercepat proses operasional. Yang kedua itu ada kendala biaya. Tahun 2025, perusahaan menghadapi tekanan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi global, namun tetap mencatat pertumbuhan laba dan pendapatan. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu mengendalikan biaya meskipun mendapat tekanan eksternal, sehingga kendala biaya dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menghambat
kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, untuk indikator manajemen proyek itu ada kendala ruang lingkup. Perusahaan tetap menjalankan ekspansi dengan membuka 1.159 gerai baru, memperluas layanan digital, serta mengembangkan infrastruktur seperti EV charging station dan peningkatan jaringan distribusi. Target pengembangan bisnis tetap pelaksana dan tidak terdapat pembatasan ruang lingkup yang menghambat pencapaian strategi perusahaan. Untuk kendala eksternalnya, yang pertama itu ada persaingan industri. PT Sumber Avaria Tbk menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri retail modern. Persaingan tidak hanya berasal dari jaringan minimarket sejenis, tetapi juga supermarket, toko tradisional yang terus berbenah, serta platform belanja daring atau e-commerce. Perusahaan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan meningkatnya penetrasi platform belanja online telah mengubah lanskap persaingan hingga perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi melalui inovasi layanan dan penguatan strategi omnichannel. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Alfamart mengembangkan platform digital yaitu AlphaGift, membuat integrasi antara gerai fisik dan layanan digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan agar tetap mampu mempertahankan pangsa pasar. Kedua itu yaitu ada daya beli masyarakat. Perusahaan menghadapi tekanan akibat penurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini menyebabkan konsumen menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian dan lebih mengutamakan produk kebutuhan pokok dibandingkan produk sekunder. Perubahan pola konsumsi tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan penjualan apabila perusahaan tidak mampu menyesuaikan strategi pemasaran dan menawarkan produknya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan memperkuat program promosi, menjaga harga tetap kompetitif, serta meningkatkan efektivitas strategi pemasaran agar kebutuhan konsumen tetap dapat terpenuhi. Selanjutnya itu ada kepastian ekonomi. Perusahaan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 masih terdapat ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh inflasi, kondisi geopolitik, dan perlambatan ekonomi. Situasi tersebut dapat meningkatkan biaya distribusi, logistik, serta harga barang dari pemasok sehingga berpotensi menekan margin keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan strategi efisiensi operasional, memperkuat pengelolaan rantai pasok, dan melakukan pengendalian biaya agar dampak dari kondisi ekonomi global dapat diminimalkan. Dan yang terakhir yaitu ada perubahan perilaku konsumen. Meningkatnya penggunaan teknologi digital dan platform belanja online telah mengubah perilaku konsumen. Pelanggan kini menginginkan proses belanja yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel melalui layanan digital. Perubahan tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan karena mengharuskan adanya transformasi bisnis agar tetap sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Alfamart memperkuat layanan digital melalui AlphaGift dan mengintegrasikan layanan online dengan jaringan toko fisik sehingga pelanggan dapat menikmati pengalaman berbelanja dengan lebih efisien. Untuk kesimpulannya yaitu PT Sumber Avaria Tbk menghadapi berbagai constraint yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi internal, perusahaan tidak menunjukkan adanya bottleneck operasional yang signifikan. Hal ini terlihat dari pengelolaan persediaan yang didukung dengan jaringan distribusi yang luas dan pemanfaatan teknologi. Berhasil mencapai target pembukaan yaitu 1.159 gerai baru, peningkatan pendapatan bersih sebesar 7,20%, peningkatan laba bersih sebesar 8,35%, serta kemampuan perusahaan mengendalikan biaya operasional. Selain itu, kendala biaya, waktu, dan ruang lingkup proyek juga dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menghambat pelaksanaan strategi perusahaan. Dari sisi eksternal, perusahaan menghadapi persaingan industri retail yang semakin ketat, penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi global, serta perubahan perilaku konsumen akibat perkembangan teknologi digital. Kondisi tersebut berpotensi membatasi pertumbuhan perusahaan, namun perusahaan mampu merespon melalui strategi omnichannel, pengembangan platform digital AlphaGift, program promosi, efisiensi operasional, serta penguatan jaringan distribusi dan ekspansi gerai. Nah, selanjutnya itu ada laporan keuangan dan analisis rasio. Untuk analisis rasionya,
Yang pertama ada rasio probabilitas. Yang pertama ada return on asset atau ROA pada tahun 2025 yaitu sebesar 8,36%. Tahun 2024 8,30%, tahun 2023 10,17%, tahun 2022 9,46%, dan tahun 2021 7,17%. Untuk return on asset, PT Sumber Alvaria Tbk selama periode 2021 dan 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 ROA sebesar 7,17%, tahun 2022 meningkat menjadi 9,46 atau naik 2,29% yang menunjukkan perusahaan semakin efektif memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2023 ROA kembali meningkat menjadi 10,17% atau naik 0,71 karena kemampuan perusahaan dalam mengelola aset semakin baik. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 8,30% atau turun 1,87% yang mengindikasikan pertumbuhan aset lebih besar dibandingkan pertumbuhan laba. Selanjutnya pada tahun 2025 ROA kembali meningkat menjadi 8,36% atau naik 0,06% sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Selanjutnya itu ada rasio laba rugi terhadap ekuitas. Return on equity PT Sumber Alvaria Tbk selama periode 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 ROE besar 20,82%, tahun 2022 meningkat menjadi 23,35% atau naik 4,53% yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba dari model yang ditanamkan memegang saham. Pada tahun 2023 ROE menjadi 22,18% atau turun 3,17% karena pertumbuhan ekuitas lebih besar dibandingkan pertumbuhan laba bersih. Selanjutnya pada tahun 2024 ROE kembali turun menjadi 18,20% atau turun 3,98% yang mengindikasikan tingkat pengembalian pada pemegang saham mengalami penurunan akibat peningkatan modal sendiri yang tidak diimbangi dengan kenaikan laba. Pada tahun 2025 ROE meningkat menjadi 18,36% atau naik 0,16% yang menunjukkan adanya perbaikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas meskipun peningkatannya masih relatif kecil. Secara keseluruhan ROE selama periode 2021 sampai 2025 menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memberikan tingkat pengembalian yang baik pada pemegang saham meskipun mengalami fluktuasi. Selanjutnya itu ada rasio laba rugi terhadap pendapatan atau return on margin. Return on margin Sumber Alvaria Tbk selama periode 2021 sampai 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 return on margin-nya sebesar 2,31, tahun 2022 meningkat menjadi 3% atau naik 0,69% yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 3,26% atau naik 0,36% karena pertumbuhan laba bersih lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 2,72 atau turun 0,54% yang mengindikasikan meningkatnya beban operasional sehingga margin laba bersih mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2025 ROM kembali meningkat menjadi 2,81% atau naik 0,09 yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Selanjutnya itu ada gross profit margin atau GPM. Gross profit margin PT Sumber Alvaria Trijaya selama periode 2021-2022 cenderung stabil. Pada tahun 2021 dan 2022, GPM berada pada angka 179% yang menunjukkan kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba kotak dari penjualan tetap terjaga. Pada tahun 2023, GPM sedikit menurun menjadi 178% atau turun 1% yang mengindikasikan adanya peningkatan harga pokok penjualan.
Selanjutnya, pada tahun 2024, GPM kembali meningkat menjadi 179 atau naik 1%, menunjukkan pengendalian biaya pokok penjualan yang lebih baik. Namun, pada tahun 2025, GPM kembali turun menjadi 178 atau turun 1%, meskipun secara keseluruhan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba masih relatif stabil dari tahun ke tahun. Selanjutnya itu ada Return on Investment atau ROI. Return on Investment ROI PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama periode 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, ROI sebesar 7,17%, tahun 2020 meningkat menjadi 9,46 atau naik 2,29%, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memperoleh laba dari investasi yang ditanamkan. Pada tahun 2023, ROI kembali menjadi 10,17% atau naik 0,71% karena pertumbuhan laba bersih lebih tinggi dibandingkan peningkatan investasi perusahaan. Namun pada tahun 2024 ROI menurun menjadi 8,30% atau turun 1,87 yang mengindikasikan pertumbuhan total aset lebih besar dibandingkan pertumbuhan laba bersih. Selanjutnya pada tahun 2025 ROI kembali meningkat menjadi 8,36% atau naik 0,06% sehingga menunjukkan adanya perbaikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pengembalian atas investasi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada rasio likuiditas, yaitu ada rasio lancar dan rasio cepat. Untuk rasio lancar PT Sumber Alvaria Trijaya selama periode 2021 dan 2025 menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2021 karena rasio sebesar 0,87 kali, tahun 2022 meningkat menjadi 0,90 kali atau naik 0,03 kali, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Pada tahun 2023, current rasio kembali meningkat menjadi 1 kali atau naik 0,10 kali, yang menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan semakin baik. Selanjutnya, pada tahun 2014, current rasio lebih besar dibandingkan liabilitas lancar pada tahun 2025. Current rasio kembali meningkat menjadi 1,07 kali atau naik 0,3 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik sehingga tingkat likuiditas perusahaan berada pada kondisi yang sehat. Selanjutnya itu ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama periode 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, quick ratio sebesar 0,33 kali, tahun 2022 meningkat menjadi 0,36 kali atau naik 0,05 kali, kemudian kembali meningkat menjadi 0,82 kali pada tahun 2023 atau naik 0,04 kali, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan semakin baik. Pada tahun 2024, quick ratio meningkat menjadi 0,44 kali atau naik 0,02 kali. Namun pada tahun 2025, quick ratio menurun menjadi 0,42 kali atau turun 0,02 kali, yang mengindikasikan sedikit penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek meskipun kondisi likuiditasnya masih cukup baik. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio reliabilitas terhadap aset. Debt to asset ratio PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang menurun kemudian stabil. Pada tahun 2021 DAR sebesar 0,66 kali, tahun 2022 menurun menjadi 0,63 kali atau turun 0,03 kali, kemudian kembali turun menjadi 0,54 kali pada tahun 2023 atau turun 0,09 kali, yang menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin kecil. Pada tahun 2024 dan 2025 dan tetap sebesar 0,54 kali, yang mengindikasikan struktur pembiayaan perusahaan relatif stabil dengan sekitar 54% aset dibiayai oleh liabilitas dan sisanya oleh ekuitas. Selanjutnya yaitu rasio liabilitas terhadap ekuitas. Debt to equity ratio PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama periode 2021-2025 mengalami penurunan kemudian
sedikit meningkat pada tahun 2021 DER sebesar 1,90 kali, tahun 2020 menurun menjadi 1,68 kali atau turun 0,22 kali. Kemudian kembali menurun menjadi 1,18 kali pada tahun 2023 atau turun 0,50 kali, yang menunjukkan proporsi utang terhadap modal sendiri semakin kecil. Pada tahun 2024 DER meningkat menjadi 1,19 kali atau naik 0,01 kali dan kembali meningkat menjadi 1,20 kali pada tahun 2025, yang menunjukkan penggunaan utang terhadap modal sendiri sedikit meningkat, namun struktur pemodalan perusahaan masih tergolong sehat. Selanjutnya itu ada debt to total capital asset. Debt to total capital asset PT Sumber Avaria Tjaya Tbk selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang menurun kemudian stabil. Pada tahun 2021 DTCA sebesar 0,43 kali, tahun 2022 menurun menjadi 0,39 kali atau turun 0,04 kali, kemudian kembali menurun menjadi 0,35 kali pada tahun 2023 atau turun 0,04 kali, yang menunjukkan semakin kecilnya proporsi aset yang dibiayai oleh utang jangka panjang. Pada tahun 2024 dan 2025, DTCA tetap sebesar 0,35 kali, yang mengindikasikan struktur pemodalan perusahaan relatif stabil dan ketergantungan terhadap utang jangka panjang tetap terkendali. Selanjutnya itu ada long term debt to equity ratio. PT Sumber Avaria Tjaya Tbk selama periode 2021 dan 2025 mengalami pembekuan. Pada tahun 2021 LTDN-nya sebesar 0,17 kali, pada tahun 2022 menurun menjadi 0,16 kali atau turun 0,01 kali, kemudian kembali menurun menjadi 0,08 kali pada tahun 2023 atau turun 0,08 kali, dan kembali meningkat menjadi 0,14 kali pada tahun 2025 atau naik 0,04 kali, yang menunjukkan penggunaan utang jangka panjang terhadap modal sendiri sedikit meningkat. Selanjutnya itu net worth to debt ratio. Net worth to debt ratio PT Sumber Avaria Tbk selama periode 2021-2025 mengalami musim dingin. Pada tahun 2021 NWDR sebesar 0,53 kali, tahun 2022 meningkat menjadi 0,60 kali atau naik 0,07 kali, kemudian kembali meningkat menjadi 0,83 kali pada tahun 2023 atau naik 0,25 kali, yang menunjukkan 0,8 kali atau turun 0,1 kali dan tetap sebesar 0,84 kali pada tahun 2025, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan modal sendiri yang relatif stabil. Selanjutnya itu ada rasio perputaran aktiva atau yaitu ada aset turnover dan inventory turnover. Aset turnover pada PT Sumber Avaria Tjaya Tbk selama periode 2001 dan 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 aset turnover sebesar 3,10 kali, pada tahun 2020 menjadi 3,15 kali atau naik 0,15 kali, yang menunjukkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan semakin baik. Pada tahun 2023, aset turnover sedikit menurun menjadi 3,12 kali atau turun 0,03 kali, kemudian kembali menurun menjadi 3,05 kali pada tahun 2024 atau turun 0,07 kali, yang mengindikasikan pertumbuhan total aset lebih besar dibandingkan peningkatan penjualan. Pada tahun 2025, aset turnover kembali turun menjadi 2,98 kali atau turun 0,07 kali, sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover PT Sumber Avaria Jaya Tbk selama periode 2021 sampai 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, inventory turnover sebesar 7,42 kali. Tahun 2022 meningkat menjadi 7,89 kali atau naik 0,47 kali, kemudian kembali meningkat menjadi 8,31 kali pada tahun 2023 atau naik 0,32 kali, yang menunjukkan perputaran persediaan semakin efisien pada tahun 2024. Inventory turnover semakin kembali meningkat menjadi 8,42 kali atau naik 0,11 kali, yang mengindikasikan perusahaan semakin efektif dalam mengelola perusahaan. Namun pada tahun 2015, inventory perusahaan turnover turun menjadi 7,68 kali atau turun 0,70 kali, yang menunjukkan perputaran persediaan sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun perusahaan masih mampu mengelola persediaan yang baik. Selanjutnya yaitu operating income ratio. Operating income ratio PT Sumber Avaria Jaya Tbk selama periode 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, operating income sebesar 3,28%, tahun 2020 meningkat menjadi 3,89% atau naik 0,61%, kemudian kembali meningkat menjadi 4,14% pada tahun 2023 atau naik 0,25, yang menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. Pada tahun 2024, operating income ratio menurun menjadi 3,54 atau turun 0,69 akibat kenaikan beban operasional. Selanjutnya pada tahun 2025, rasio kembali meningkat menjadi 3,60 atau naik 0,15, yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada operating ratio. Operating ratio atau OR PT Sumber Avaria Jaya Tbk selama periode 2021-2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021, operating ratio sebesar 60,75%. Tahun 2022 meningkat menjadi 61,57% atau naik 0,82%, yang menunjukkan peningkatan biaya operasional terhadap penjualan pada tahun 2023. Operating ratio menurun menjadi 59,94% atau turun 1,63%, kemudian kembali menurun menjadi 59,61% pada tahun 2024 atau turun 0,33. Selanjutnya pada tahun 2025, operating ratio kembali menurun menjadi 58,85% atau turun 0,76%, yang menunjukkan efisiensi biaya operasional perusahaan semakin baik karena proporsi biaya terhadap penjualan semakin kecil. Nah, itu tadi untuk analisis rasio dari PT Sumber Avaria Jaya Trawindo Tbk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.